Selamat datang di Suar Arah Juang, melipat ganda, membakar tirani. Arah Juang edisi 196 dan 197 merupakan edisi yang mengangkat tema militerisme dan perjuangan anti-militerisme di Indonesia usai berkuasanya rezim Prabowo Subianto yang merupakan menantu dari Soeharto. Perwujudan rezim Orde Baru yang sangat mengandalkan kekuatan militer dalam merebut kekuasaan juga mempertahankan kekuasaannya. Militerisme adalah penggunaan militer kekuatan atau angkatan bersenjata lengkap dan mematikan berorientasi perang untuk kepentingan penindasan. Dus, militerisme adalah bagian hakiki dari tatanan masyarakat kelas penindasan termasuk kapitalisme. Pada bagian 1 atau edisi 196 di kolom teori, kami mengangkat judul tulisan Gerilya Politik Ekonomi Menuju Merdeka 100%. Tan Malaka melalui Gerpolek, Gerilya Politik dan Ekonomi, karyanya yang dituliskan dalam penjara pada 17 Mei 1948, menganalisa situasi ekonomi politik Indonesia pasca proklamasi. Menariknya, Tan Malaka melalui berbagai perjanjian yang disepakati antara Belanda dan Indonesia saat itu tidak memerdekakan 100%. Bangsa atau kelas berjuang itu yang bersenjata serba sederhana itu justru harus mempunyai tentara yang berpaham, berideologi, yang berkeyakinan politik, paham ideologi dan politik kebangsaan atau politik keproletaran. Itulah senjata tentara kemerdekaan yang nomor 1. Jelas Tan Malaka. Pada bagian 2, edisi 197 pada kolom teori, kami mengangkat judul Bagaimana Soviet dan Kuba Membangun Rakyat Bersenjata saat Revolusi Oktober 1917. Dari reruntuhan kekuasaan lama, muncul tentara putih, koalisi busuk dari Jenderal Saris yang haus kuasa, bangsawan pengkhianat, perwira bayaran, monarkis reaksioner, kaum sosialis palsu pengecut, serta kapitalis yang menggila karena hak istimewanya dirampas oleh buruh. Garda Merah atau Krasnaya Gvardia muncul. Ia lahir dari setiap pabrik yang dikepung, dari setiap gudang yang hendak dirampok oleh reaksi, dari setiap distrik buruh yang diserbu bandit tentara putih. Garda Merah adalah milisi kelas pekerja yang muncul dari bawah. Pasukan sukarelawan bersenjata dibentuk oleh Soviet lokal, menjaga fasilitas vital, mengawal distribusi logistik rakyat, dan menindak sabotase tanpa ampun. Mereka belajar disiplin bukan dari buku teks militer, tetapi dari barikade dan blokade. Mereka belajar logistik bukan di akademi, tetapi dari rel kereta yang direbut kembali. Mereka belajar menembak bukan di lapangan parade, tapi di antara mayat kawan-kawan yang dibantai musuh. Di kolom aksi massa, baik di edisi 196 dan 197, kami mengangkat tulisan dengan judul Aksi-aksi Perlawanan Terhadap UU TNI dan Militerisme. Kolom ini membahas lengkap bagaimana perjuangan rakyat sejak awal tahun 2025 di berbagai kota-kota besar di Indonesia akibat disahkannya UU TNI yang akan memperkuat rezim Prabowo. Undang-undang ini sangat meresahkan rakyat yang trauma dengan rezim Orde Baru dan dui fungsi ABRI.
Kami membagi aksi ini menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 15 hingga 20 Maret 2025 dengan fokus mencegah pengesahan. Gelombang kedua dimulai sejak 20 Maret setelah pengesahan RUU dengan tuntutan pencabutan UU yang telah disahkan. Tentu perjuangan ini bukan hanya sekadar dituliskan, tetapi bagaimana mengambil pelajaran-pelajaran untuk meningkatkan kesadaran rakyat anti-militerisme di Indonesia. Pada kolom sejarah edisi 196, kami membahas sejarah bagaimana militer menggunakan darurat perang SOB untuk berkuasa. Dan pada edisi 197 membahas tentang sejarah pertemuan Soeharto dengan Dubes Amerika Serikat, kerjasama militerisme dan imperialisme untuk menggulingkan Soekarno. Edisi 196 membahas bagaimana kekuatan militer di Indonesia tidak pernah benar-benar keluar dari pusat kekuasaan negara borjuis. Sejak awal, ia dibentuk bukan sebagai kekuatan rakyat, melainkan alat stabilisasi kelas penguasa. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan secara oportunistik oleh militer borjuis dalam proses konsolidasi kekuasaannya adalah Staat van Oorlog en Beleg atau SOB, status darurat militer warisan kolonial Belanda. Konsep ini berasal dari praktik pemerintahan darurat sipil militer Hindia Belanda yang memberikan kewenangan luar biasa kepada aparat militer dalam situasi yang didefinisikan sebagai keadaan perang atau pengepungan. SOB berperan penting untuk pemberangusan organisasi buruh progresif, menyita media kiri, dan membungkam aksi massa. Bagaimana cara-caranya menguasai politik, ekonomi, dan berbagai jabatan sipil lainnya? Kami membahasnya dengan tuntas dalam kolom ini. Selanjutnya, pada edisi 197, terkait dengan peran penting Soeharto dalam penggulingan Soekarno dan puncak dari pembantaian 1965 sangat tidak lepas dari peran negara imperialisme Amerika Serikat. Setelah 7 jenderal dibunuh, lalu penumpasan kaum komunis dilancarkan, negara-negara imperialis mengerubungi Soeharto dengan penuh gairah. Melalui Marshall Green, seorang dubes Amerika Serikat di Indonesia, berbagai kesepakatan antara Amerika Serikat untuk membantu Angkatan Darat juga penggulingan Soekarno dilancarkan. Tentunya, semua ini bukan pemberian gratis tanpa imbalan. Berbagai kesepakatan ekonomi yang menguntungkan Amerika Serikat dan menindas rakyat dilakukan. Pembungkaman dilakukan di bawah kediktatoran rezim Soeharto dan antek-anteknya. Pada kolom strategi dan taktik, dalam edisi 196, kami mengangkat tema kebutuhan membangun Front Persatuan Nasional untuk melawan militerisme. Di tengah masifnya lonjakan aksi massa sejak tahun 2019, kami menganalisa bagaimana aksi massa yang terjadi di Indonesia bukanlah gerakan yang dirancang dengan baik, melainkan aksi massa yang dilakukan dengan spontan. Sentimen terhadap kekuatan militerisme negara seperti polisi lebih kencang dibanding dengan TNI. Padahal pada dasarnya keduanya tidak pernah menguntungkan negara. Selain itu, gerakan spontan ini menghasilkan gerakan yang tidak terstruktur dan hanya didominasi oleh intelektual borjuis kecil.
sehingga tak heran kesadaran akan perjuangan kelas sangat kecil. Maka penting untuk menuliskan bagaimana membangun gerakan yang tepat dan lebih terencana. Baik strategi membangun gerakan juga memajukan berbagai tuntutannya. Bagaimana sebenarnya membangun front-front persatuan yang turut memajukan kesadaran kelas? Semua tertuang dalam kolom ini. Selanjutnya, pada edisi 197, kolom strategi taktik, kami mengangkat tema membangun Komite Solidaritas Internasional Anti-Militarisme untuk Indonesia. Berbagai upaya pembungkaman yang dilakukan saat aksi penolakan UU TNI menyeruak di Indonesia menghasilkan berbagai upaya kriminalisasi. Kita tak bisa menampik bagaimana negara menggunakan kekuatan hukum kapitalistik dan senjatanya untuk memberangus kekuatan rakyat. Maka perlu membangun kesadaran solidaritas secara internasional sebagaimana berbagai pelajaran diambil. Kami menuliskan pelajaran PRD yang turut membangun gerakan solidaritas untuk kemerdekaan Timor Leste atas penjajahan yang dilakukan masa Soeharto.